Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di season yang pertama, di episode ke-98. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan tentang Raga Sukma yang diminta kalau ingin terlepas dari pengaruh ajian paku bumi, dia harus membuka 3 kunci sekaligus. Kunci pembuka pengaruh ajian paku bumi. Kemudian setelah 1 hari, dia hanya terduduk, bertemulah bersama Ki Picung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga Kak Sadayana caraketan. Hari itu langit bersinar begitu cerah. Waktu berlalu begitu lama dirasakan oleh Raden Tirta. Karena hampir 24 jam dia hanya bisa terduduk dan terus berpikir bagaimana cara membuka kunci ketiga atau ketiga kunci sekaligus untuk membuka ajian paku bumi yang ditibankan gurunya kepada Raden Tirta. Kemudian Ki Picung berkata, Raden, ini saya jadi penasaran. Mohon maaf Raden, senjata yang di hadapan Raden ini ciri-cirinya seperti pusaka yang terkenal itu Raden. Apakah ini benar? Kalau tidak salah, kalau senjata seperti ini konon katanya yang disebut pedang ataupun keris Mustika Naga. Apakah itu benar Raden? Mendengar pertanyaan tersebut, Raden Tirta kemudian menjawab, memang kalau kemarin saya diberikan senjata ini, menurut guru saya ini adalah katanya senjata Mustika Naga. Tapi saya pikir sebegitu mudahnya guru saya memberikan pusaka yang begitu sangat terkenal dan sangat hebat. Terkenal dengan kehebatannya. Saya pikir guru akan memberikan syarat yang cukup berat, atau saya harus mencarinya dengan cara yang begitu sulit. Tapi dilempar begitu saja kepada saya. Kemudian katanya ini juga tidak diberikan. Hanya saja ketika sudah saya kembalikan kepada guru hanya menyimpannya di hadapan saya seperti ini. Kemudian dia pergi ke tempat ya biasa beliau berada di tempat itulah gitu. Tapi saya juga sedikit ragu apakah benar ini yang dimaksud dengan pedang Mustika Naga. Apakah Raden jadi meragukan gitu kepada guru Raden? Meragukan perkataannya? Saya rasa Raden sering berkata bahwa guru ini orangnya bersih hatinya, ilmu kanuragannya cukup tinggi. Ya bisa saja, karena Raden pantas untuk memilikinya, ya disimpan, diberikan kepada Raden. Tapi kenapa tidak maksudnya disimpan gitu, dipegang atau gimana oleh Raden? Itu dia Ki Picung. Kalau kemarin saya ketika mengangkatnya itu terasa berat sekali, tapi ketika kata guru saya sudah ringan saja katanya gitu, jadi terasa begitu ringan. Coba oleh Ki Picung angkat, apakah senjata ini bisa diangkat oleh Ki Picung? Kalau seperti itu mah kayak pusaka sayap Garuda itu ya, yang dimiliki si Raga Sukma, tidak bisa diangkat oleh sembarangan orang. Ya,
mungkin seperti itu. Tapi coba buktikan apakah benar. Tidak semua atau tidak sembarangan orang bisa memiliki atau hanya sekedar mengangkatkan pusaka ini juga, sama seperti halnya pusaka sayap Garuda. Oh, kalau begitu saya coba ya untuk mengangkatnya. Kemudian Ki Picung mencoba untuk mengangkat pedang yang diberi nama Mustika Naga. Seperti halnya sebelumnya, kemarin lalu, Raden Tirta mengangkat pedang atau keris tersebut. Ki Picung pun merasa kesulitan dan berat ketika mengangkatkannya. Wah, benar Raden, ini sama nih kayak pusaka sayap Garuda gitu. Jadi sulit, hanya mengangkatkannya saja sulit ini. Bagaimana ya kalau kita mengangkatkannya dengan padepokannya, kita gotong sama-sama gitu, apakah bisa terangkat juga? Wah, saya rasa walaupun istilahnya dipotong dengan papan lantai padepokan ini, tetap saja pusaka itu tidak akan bisa terangkat, tidak akan jauh, tidak akan bisa dimiliki. Karena memang mungkin seperti itu watak pusaka tersebut. Tapi saya pikir-pikir juga, coba Ki Picung tolong angkatkan saya. Sebenarnya saya sudah lama duduk. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah titingkuhun, sepertinya ini sulit untuk berdiri. Coba tolong angkatkan tubuh saya. Semoga saja bantu saya untuk berdiri gitu, Ki Picung. Wah, jadi Raden itu duduk itu bukan kehendak itu, tapi terduduk dan sulit untuk berdiri. Dari tadi atau ngomong, nanti saya bantu untuk berdiri wae mah, gampang berdiri mah. Kemudian Ki Picung mencoba mengangkatkan tubuh Raden Tirta, membantu Raden Tirta untuk berdiri, tapi terasa begitu berat sekali. Raden ini tubuhnya kecil. Kalau menurut saya mah, saya juga bisa mengangkatnya. Tapi ini kenapa sulit sekali? Ayo tuh Raden juga berusaha untuk bangkit dari duduk ini, berdiri gitu. Sulit, saya juga ini dari tadi pengen berdiri, susah. Coba angkatin tubuh saya. Susah Raden. Coba minta bantuan kepada anak buah Ki Picung. Kemudian tidak menunggu waktu yang lama, langsung saja Ki Picung memanggil 2 atau 3 orang dari anggotanya, anak buahnya, untuk sama-sama berempat mengangkat tubuhnya Raden Tirta. Seperti itu pula, keempat orang tersebut pun tidak bisa mengangkatkan tubuhnya Raden Tirta yang tetap dalam posisi keadaan terduduk. Waduh, Raden, susah. Ada apa sebenarnya Raden ini? Ini senjata ini juga susah diangkat. Coba kita sama-sama 4 orang. Masa pedang segede ini tidak bisa diangkat oleh 4 orang? Kemudian, dengan instruksi Ki Picung, keempat orang tersebut pun mencoba untuk mengangkat senjata senjata Mustika Naga yang ternyata memang berat, tidak bisa diangkat walaupun oleh 4 orang sekaligus. Wah, ini juga berat Raden. Ini sebenarnya ada apa ini? Padepokan ini sepertinya biasa-biasa saja, tapi kenapa berat seperti ini? Tidak berapa lama setelah Ki Picung berkata seperti itu, datanglah salah seorang murid yang diminta untuk menemani Raden Tirta kemarin. Kemudian dengan tersenyum dia menyuguhkan minuman kepada Ki Picung dan menyuguhkan pula beberapa piring makanan ala kadarnya untuk dimakan oleh orang-orang yang berada di sana. Ini silakan dimakan dulu, diminum dulu, pasti capek ke tempat ini. Silakan sambil ngaso lah. Ya terima kasih sebelumnya. Ini siapa namanya? Mohon maaf. Saya Ki Pitu.
Kalau saya dipercaya, saya kenalkan nih yang disebut dengan Ki Picung, dan ini anak buah saya. Kami ini adalah, ya kalau boleh dibilang, termasuk orang kepercayaannya Raden Tirta lah. Iya, terima kasih sudah dikenalkan. Saya juga tadi hawar-hawar kedengar lah. Ini Kisanak ini adalah Ki Picung. Ya mohon maaf, saya jadi mendengar pembicaraannya tapi tidak kedengar ke dalam gitu. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar ya, saya ingin bertanya, tapi saya juga ingin minta izin dulu kepada Raden. Raden, saya boleh bertanya ini tentang yang terjadi. Mungkin Ki Pitu ini tahu bagaimana apa yang terjadi. Ya silakan tanyakan saja, saya juga bingung bagaimana cara jalan keluarnya. Ya kalau begitu Raden, terima kasih. Ini tuh ada apa sebenarnya Ki Picung, Raden? Begini. Yang pertama, ya memang saya kan perlu datang ke sini atas perintah titah Raden Tirta gitu ya. Yang kedua, saya bingung, ini senjata apa, berat sekali, diangkatnya susah. Tongporoning diangkat, digerakkan juga susah ini. Dan ketika saya mau membantu Raden Tirta berdiri, jangan duduk saja gitu, susah juga. Bahkan ketika mau mengangkatnya terasa berat sekali, seperti itu pantatnya atau tubuhnya nempel ke tempat duduk ya yang sekarang. Kalau boleh saya tahu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Raden tidak cerita apa yang terjadi sebenarnya? Saya malas menceritakannya. Ki Pitu, ceritakan saja sama Ki Pitu. Ini ya memang ini kalau dari kata guru mah ini deh disebut senjata mustika naga. Tidak sembarangan orang bisa memilikinya atau bahkan hanya sekedar mengangkatkannya. Ya kemarin saya lihat Raden Tirta tidak diberikan, hanya saja diminta untuk mengangkatnya. Ya sulit, tapi ketika sudah diizinkan bisa mengangkatnya. Nah sekarang disimpan di sini. Nah, kata guru juga aman, tidak semua orang bisa mengangkatnya. Apalagi di sini ada Raden Tirta yang seolah-olah menunggunya lah di hadapan beliau gitu. Kemudian adapun Raden Tirta kenapa tidak bisa bangkit dari duduknya? Ya itu mah terkena ajian dari guru, disebut paku bumi. Orang tidak akan bisa lepas dari posisinya ketika diterpa ataupun ditibankan ajian paku bumi. Kalau duduk ya duduk, kalau berdiri ya berdiri. Termasuk juga tidak akan ada orang yang bisa membantu untuk membantu berdiri atau bergerak dari posisinya semula ini. Jadi tubuhnya akan rapat saja seperti ini, tidak bisa dilepaskan dari bumi gitu. Gitu ya. Saya juga dulu pernah sih dengar-dengar tentang senjata mustika naga, tapi seperti ini saya rasa tidak jauh beda dengan senjata-senjata biasa. Hanya saja sekarang spesialnya adalah ini tidak mudah diangkat. Mulai saya bertanya, spesial itu apa? Spesial itu istimewa. Jadi ada ya bedanya dengan yang lain. Ada punya ciri khas lah gitu. Gitu ya. Maaf ya, saya mah kurang tahu. Saya mah dari kampung gitu. Tidak apa-apa. Saya juga dari kampung sama-sama. Ya, hanya sekedar banyak main aja ke daerah perkotaan dan banyak ngobrol dengan orang-orang gitu. Iya. Setelah beberapa saat kemudian terlihat dari kejauhan ada penjaga lagi yang mengantarkan sekitar 3 orang yang datang ke padepokan tersebut. Dari kejauhan pun terlihat bahwa mereka tidak asing bagi Raden Tirta dan juga Ki Picung. Mereka adalah Jakasuma, Mang Sanca, Mang Kucai, dan juga Mang Balaga. Beberapa saat kemudian
keempat orang tersebut pun masuklah ke dalam padepokan dan ikut berkumpul dengan Raden Tirta, Ki Picung dan kawan-kawan, dan juga Ki Pitu yang memang ditugaskan untuk menjaga, menemani Raden Tirta di padepokan tersebut. Pada awalnya Jakasuma dan kawan-kawan sebagaimana keumumannya sekedar bertanya kabar, saling sapa dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kejadian seperti yang terjadi kepada Ki Picung karena penasaran terhadap sebuah senjata yang disebut kemudian Mustika Naga, dan diceritakan pula keadaan Raden Tirta yang terkena tertiban suatu ajian yang disebut ajian Paku Bumi. Kemudian ketika mendengar cerita dan penjelasan tersebut, Jakasuma pun berkata, "Wah, kita beruntung kalau seperti ini. Kita bisa tahu bentuknya senjata Mustika Naga dengan aslinya secara langsung dan nyata. Dan kita juga bisa seolah-olah diberi kehormatan untuk merasakan bagaimana kesaktian dan kehebatan pedang Mustika Naga ini, yang konon katanya menjadi lambang senjata yang selalu dibawa-bawa oleh Patih Gajah Ireng. Tapi kenapa sampai berada di tangannya Guru Raden Tirta? Kemudian saya juga sangat heran sekali, ini ada ajian yang disebut Paku Bumi ini. Sungguh luar biasa." Diceritakan Jakasuma dan kawan-kawannya pun mencoba untuk mengangkat senjata tersebut. Bahkan mereka bersama-sama hampir 5 orang atau 6 orang ingin mencoba mengangkatkan senjata Mustika Naga, namun tidak bisa diangkat. Begitupun ketika mau mengangkat Raden Tirta membantu untuk berdiri, semuanya pun taluk, tidak mampu untuk mengangkatkan Raden Tirta, walau hanya sekedar jongkok saja. Aduh, Raden, apakah Raden tidak legap? Apakah Raden tidak cangkel? Ataupun Raden tidak pegal gitu maksudnya? Itu dari semalam, dari kemarin terduduk-duduk saja. Raden Tirta hanya terdiam, tertunduk, duduk tanpa menjawab perkataan dari Mang Kucai. Kucai, kamu mah pasti atuh pegal. Dari kemarin dia hanya terduduk saja tanpa bisa sekedar merebahkan tubuh ataupun istilahnya meluruskan punggung lah untuk berdiri. Coba kamu seharian duduk saja, pasti malah jadi pegal. Berdiri saja pegal. Nah, hidup mah memang harus bergerak. Berdiri saja jangan, duduk saja jangan, tidur saja jangan. Ya, kalau dipikir-pikir mah memang pas ini namanya Paku Bumi, jadi terpaku ke dalam bumi. Jangan ngomong seperti itu. Ki Picung kemudian berkata, "Kamu lagi Sanca malah ketawa-ketawa kayak yang seperti meledek dengan Raden." Tidak, maaf Raden. Maksudnya, mohon maaf aja ya. Maksudnya enggak seperti itu kok. Enggak gitu. Enggak ledek. Hanya saja, di mana ya saya ini? Saya jadi enggak berlaku seperti ini. Wah, makanya kamu Sanca, jangan sembarangan kalau ngomong itu. Harus dijaga-jaga dulu arah pembicaraannya kemana, maksudnya seperti apa, posisi dan kondisinya juga seperti apa. Ini mau tidak mau, kalau walaupun kita kalau kata tadi Jakasuma, kita termasuk beruntung dan terhormat bisa melihat senjata yang dinamakan Mustika Naga. Tapi posisinya sekarang Raden Tirta lagi ya terkena ajian Paku Bumi ini.
Jadi kita pun ini sulit bergerak, mau apa sekarang? Kalau begitu boleh saya bertanya? Kemudian Ki Pitu berkata. Wah, silakan Ki Pitu. Emangnya mau bertanya apa Ki Pitu? Gini, ini Raden-Raden ini, para satria-satria pungkawa-pungkawa ini, saya rasa diminta oleh Raden Tirta untuk pergi ke Padepokan. Tapi saya jadi penasaran, kenapa Raden menyuruh orang-orang ini pergi ke sini? Mungkin ada maksud dan tujuan tertentu, Raden. Mendengar pertanyaan Ki Pitu demikian, orang-orang yang berada di sana terdiam sejenak dan bergiliran memandang kepada Raden Tirta yang masih terduduk dan agak menundukkan kepalanya. Raden, memang saya juga jadi penasaran. Dari pertanyaan Ki Pitu ini, Raden meminta kami untuk pergi ke Padepokan Giri Luhur. Nanti katanya rencana selanjutnya akan disampaikan. Tapi sekarang posisi Raden seperti ini. Saya pada awalnya Raden itu mau ada rencana seperti apa sebenarnya? Jakasuma pun ikut bertanya kepada Raden Tirta. Wah, ya juga benar Jakasuma, Ki Pitu, Raden. Saya juga jadi penasaran. Ya, dijelaskan saja secara langsung sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, tapi nanti saja saya jelaskan. Wah, jelaskan sekarang saja Raden. Sekarang juga ini sudah berkumpul, sudah banyak orang. Bukan gitu, sekarang bukan waktunya. Mau menunggu apa lagi? Saya sudah katakan, mohon maaf Ki Picung. Kalau kata saya nanti saja. Terlihat Raden Tirta agak masam raut mukanya, seolah-olah marah karena Ki Picung terus bertanya, penasaran dengan rencana Raden Tirta yang akan disampaikan kepada mereka. Kalau begitu Raden, Ki Picung sudah. Ki Picung, kita memang harus bersabar mungkin, karena Raden kondisinya seperti ini. Jadi seolah-olah boleh jadi rencana yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Raden Tirta. Karena dalam kondisi seperti ini jadi agak terhampat. Ya sudah, kita temani saja dulu di tempat ini. Yang lainnya bolehlah, kalau mau tiduran, kalau mau duduk-duduk, kalau mau sedikit jalan-jalan di sekitaran Padepokan ini terserah, sambil menunggu Raden Tirta. Dan selanjutnya kemana Ki Guru yang dimaksud tadi oleh Raden Tirta? Kata Jakasuma selanjutnya bertanya. Tidak Raden Tirta yang menjawab, tapi Ki Pitu yang menjawab. Begini Raden. Ki Guru seperti biasa memang beliau suka mengajarkan kepada kami pendidikan ataupun latihan-latihan, baik itu ilmu raga dalam artian bela diri, kemudian ilmu jiwa dalam artian pengetahuan, nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Tapi pada saat ini beliau sedang berada di tempat yang biasa beliau tempati, yaitu di Tasik Kusuma. Tasik Kusuma. Yang dimaksud Tasik Kusuma itu apa? Mohon maaf, itu nama yang beliau berikan. Beliau senang sekali berdiam diri di sebuah gubuk di atas sebuah kolam ikan gitu. Tuh di sebelah bawah, di kaki bukit Padepokan sana. Seperti itu. Boleh saya ke tempat sana? Mohon maaf, harus meminta izin dulu. Tapi kalau tadi terakhir disampaikan kepada saya, katanya kalau memang tidak terlalu penting, jangan ada yang mengganggu beliau, karena memang beliau suka menyendiri. Dan ya saya rasa beliau memperdalam dan meresapi makna kehidupan dan makna ilmu lah, seperti itu. Memang saya rasa
benar sekali yang disampaikan oleh Ki Pitu ini. Ya sudah, terima kasih kalau begitu. Kita di sini sambil menunggu dan menemani Raden Tirta saja berada di padepokan ini. Maaf kalau mengganggu Ki Pitu. Tidak apa-apa, karena memang sudah biasa dan banyak orang-orang juga tuh di sana yang latihan. Ya kalau mau sekedar mengenalkan diri atau cari-cari lihat-lihat, tidak apa-apa. Di sini mau terbuka saja, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Terima kasih atas undangannya. Oh iya, sama-sama. Waktu terus berlalu. Siang itu berlalu dengan begitu cepat sampai menjelang sore hari. Di sore hari, Ki Pitu yang kemudian dibantu oleh Mang Sanja yang memang ringan tangan senang membantu, bahkan dibantu pula oleh Ki Ucai, Ki Balaga, dan anak buah Mang Ki Picung untuk menyiapkan makanan. Mereka makan berkumpul di sekitaran tempat Raden Tirta terduduk. Raden Tirta yang ikut makan pun hanya sekedar saja, karena memang dia masih dalam keadaan seolah-olah mendapatkan hukuman, masih tetap duduk mematung terpaku di atas bumi, terkena pengaruh ajian paku bumi. Menjelang sore hari, datanglah dua orang yang lain diantarkan oleh penjaga yang sebelumnya mengantarkan Raden Tirta. Ki Picung dan Ki Jakasuma mengantarkan dua orang. Salah satu dari mereka, yang pertama seorang agak tua, yang selanjutnya pemuda yang memakai pakaian bagaikan seorang raden ataupun pangeran, berkunjung ke padepokan tersebut. Namun ketika diantarkan ke sekitaran padepokan itu, dua orang ini tidak masuk ke dalam padepokan yang ditempati oleh Raden Tirta dan yang lainnya, tapi justru diantarkan ke padepokan ataupun ke tempat yang lain. Agak jauh, namun masih dalam jangkauan penglihatan. Masih terlihat dari kejauhan letaknya oleh Raden Tirta, Jakasuma, dan kawan-kawan. Diantarkanlah dua orang tersebut ke bangunan yang agak jauh itu. Sepintas, Jakasuma, Raden Tirta, dan yang lainnya tidak mengenali kedua orang yang baru saja sampai ke padepokan Giri Luhur, yang sebenarnya mereka berdua adalah Ki Jaladri dan juga Raga Sukma yang menyamar dan bermaksud untuk berguru kepada guru resi di padepokan Giri Luhur tersebut, dan kebetulan berkumpul pada satu waktu di satu tempat yang sama. Sebelumnya Ki Jaladri memang tahu Raden Tirta sedang berkumpul di Giri Luhur itu, namun dia bertugas untuk berjaga di luaran pegunungan atau di kaki gunung Giri Luhur, tidak bertugas untuk ikut di padepokan, karena Ki Jaladri memang ditugaskan untuk menjaga keamanan di luar padepokan tanpa sepengetahuan penjaga padepokan Giri Luhur. Namun pada waktu itu Ki Jaladri yang memang sudah sedikit berubah pikiran akibat kelakuan Raden Tirta, membuat rencana untuk menemui Raden Tirta di tempat itu dengan cara menyamar, bersama pula ditemani pula oleh Raga Sukma. Apakah yang selanjutnya akan terjadi? Waktunya
waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Mohon maaf, semoga terhibur dan menjadi, intinya mah kalau dalam bahasa Sunda mah beberapa mana penghibur hati lah gitu. Ada yang katanya teman untuk tidur, ada yang katanya teman untuk mengisi waktu luang. Ya tidak apa-apa, yang penting mah ada manfaatnya untuk para pendengar atau yang menyaksikan video ini. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kang Dagol supaya Kang Dagol makin semangat ini berceritanya. Dan pengarang juga ini yang membuat nasihat juga makin semangat ya. Ya, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permios.